Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah selesaikan segala permasalahan dan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman jamaah, bagi yang punya hajat khusus, doa khusus, apapun itu ya, tulis saja di kolom komentar. Yang nonton jangan lupa aminkan ya. Mudah-mudahan dengan amin kita semua, doa dan harapan kita serta hajat-hajat kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, nyalakan juga tombol notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video terbaru, teman-teman jamaah tidak ketinggalan video dari channel saya. Baik, pada video kali ini teman-teman semua, saya akan membagikan sebuah tata cara, sebuah amalan yang insya Allah bisa memanggil uang kurang dari 24 jam. Nah, tentunya teman-teman semua ingin dong ya, ingin mendatangkan uang kurang dari 24 jam. Kenapa sih? Karena kalau kita lihat kebutuhan kita itu, kalau kita berpatokan pada sebuah gaji, kalau kita pekerja, kalau kita karyawan atau pegawai, otomatis kita harus nunggu tanggal 1, harus nunggu 1 bulan lagi. Sedangkan kebutuhan kita itu ya setiap hari ya. Kalau misalkan kita hanya menunggu gaji di bulan depan atau di akhir bulan, wah, ini saya kira banyak yang tidak cukup. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan uang hanya kurang dari 24 jam. Nah, para jamaah sekalian, simak video ini sampai dengan selesai. Nanti setelah selesai silakan dites dan diamalkan dengan baik. Insya Allah dalam waktu kurang dari 24 jam para jamaah sekalian akan mudah mendapatkan uang, bahkan uang akan datang dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik para jamaah sekalian, sedikit saya bercerita bahwa dulu saya itu tidak pernah membayangkan bahwa hari ini saya berkecukupan rezeki ya, saya berkelimpahan uang, saya tidak pernah merasa kekurangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal saya menikah ya, itu banyak sekali hari-hari yang saya alami. Bahkan untuk membeli lauk pun saya pernah mengalami kesusahan yang luar biasa. Nah, ketika hari ini makan dengan uang yang saya miliki waktu itu adalah 5.000 rupiah, dan setelah itu saya tidak memegang uang lagi dan saya berpikir besok itu mau makan apa. Sampai suatu hari saya dan istri saya itu pernah mengalami ya, jadi malam-malam itu ya, saking yakinnya saya dengan pertolongan Allah, saya itu nggak megang uang 1.000 rupiah pun saya nggak megang, 1 perak pun nggak megang. Sampai-sampai saya dan istri saya meneteskan air mata ya. Di rumah itu hanya ada nasi, kemudian ada cabai dan ada garam. Kemudian saya dan istri hanya membuat sambal saja. Di hari itu saya saking kebingungan, padahal saya punya anak ya. Saya punya anak ya. Anak saya juga menangis, istri saya juga meneteskan air mata. Di saat itu ya, saya berdoa ya, saya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihat, Engkau yang maha melihat kondisi hamba saat ini ya. Lihatlah ya Allah, apa yang hamba makan hanyalah nasi tanpa ada lauk pauk. Hamba tidak punya uang dan hamba itu tidak mau berhutang ya Allah. Sebelum hamba berhutang kepada orang lain yang nanti akan menjadi beban hamba bertambah, hamba tunjukkan hari ini hamba makan nasi saja. Engkau maha melihat, Engkau maha agung, Engkau maha pemberi, dan Engkau maha kaya ya Allah. Pada saat itu saya benar-benar apa ya, memanjatkan doa dengan hati dan meneteskan air mata. Nah, setelah itu para jamaah sekalian, akhirnya apa yang terjadi adalah saya itu setiap hari merenung ya, yang saya lakukan. Saya merenung, saya tafakur, setiap malam saya itu berpikir ya, bagaimana caranya agar saya itu bisa mendapatkan uang setiap hari
kalau saya hanya nunggu gaji yang nggak seberapa, karena dulu saya memang guru honorer ya di madrasah. Berapa sih gajinya? 1 bulan itu gajinya tidak cukup ya. Akhirnya saya terus berpikir bagaimana caranya. Dan akhirnya saya menemukan cara mendatangkan uang hanya kurang dari 24 jam pada saat saya bertafakur. Nah, caranya apa saja? Ini bisa panjenengan semua tiru tata cara yang saya lakukan. Yang pertama adalah pada malam itu yang saya lakukan adalah keyakinan. Ya. Ketika saya dilanda kesusahan yang sangat luar biasa, tapi saya merasakan nikmat Allah yang sangat dahsyat. Di sana seolah-olah Allah memberikan saya kesempatan untuk berdoa apa saja. Ya. Nah, saat itu ada beberapa hal yang saya lakukan sehingga rezeki saya deras sampai saat ini. Yang pertama adalah yakin ya jamaah sekalian. Kunci yang pertama ketika kita dalam keadaan susah adalah tanamkan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan rezeki sesuai dengan firman-Nya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di dunia ini termasuk hewan-hewan melata, Allah jamin rezekinya. Ya, apalagi kita manusia yang sempurna ini, otomatis kita itu juga sama nasibnya seperti hewan-hewan itu. Makanya hewan saja ya, semut ya, kemudian hewan-hewan kecil ya, serangga, mereka itu diberi rezeki. Bahkan cicak saja yang makanannya nyamuk ya, itu sangat dahsyat itu ya. Allah memberi jatah makan cicak itu kok nyamuk. Cicaknya di dinding, nyamuknya terbang, itu bisa menjadi rezeki. Apalagi kita manusia yang diberikan akal. Maka dari itu, yang pertama yang harus kita lakukan, caranya adalah yakin. Tanamkan keyakinan dan keimanan kita bahwa Allah akan memberi rezeki. Pasti itu ya. Kemudian yang kedua, kenapa rezeki saya itu seret ya? Cari penyebab dari kenapa bisa rezeki saya itu seret. Tentu yang membuat rezeki kita seret itu adalah dosa. Nah, dosa-dosa inilah yang akan mengakibatkan, yang bisa menyebabkan rezeki kita itu seret, rahmat Allah itu tidak turun. Kita bayangkan, rezeki kita itu seperti air yang ada di dalam wadah atau yang ada di dalam toren. Nah, kemudian jalannya itu kan paralon ya. Nah, dosa itu seperti kotoran-kotoran yang menyangkut di paralon tersebut, sehingga menyumbat air yang tadinya mau keluar deras tapi tertahan semua di dalam toren, airnya tidak bisa keluar. Dosa itu ibarat kotoran-kotoran yang ada di dalam toren itu yang menghambat derasnya air untuk keluar. Sama, rezeki kita itu banyak, tapi kenapa tidak keluar dengan deras? Tentu ada penyebabnya, kotoran-kotoran itu yang menyumbat, yaitu adalah dosa. Maka dari itu, teman-teman jamaah sekalian, untuk mempermudah rezeki kita, caranya adalah kita catat dosa-dosa kita ya. Dosa-dosa apa saja? Wah, banyak banget dosanya. Nah, dosa-dosa yang saat ini kita lakukan itu pasti kita ingat dalam hati kita. Contoh, kita sering marah-marah ke orang tua ya. Kadang kita bisa memarahi anak-anak kita. Kemudian catat lagi tuh ya, dosa kita menggunjing tetangga, menggosip teman, berbohong kepada orang lain, menghina ya, dan lain sebagainya. Intinya coba kita tafakur apa penyebab yang membuat rezeki kita tersumbat. Tulis ya, pasti kita ingatlah dosa-dosa yang tiap hari kita lakukan. Tulis semuanya. Setelah yang pertama kita yakin, yang kedua adalah cari penyebabnya. Penyebabnya itu adalah dosa. Nah, setelah dosa-dosa itu kita catat, yang ketiga adalah cara agar kita diberikan rezeki yang mudah.
hanya kurang dari 24 jam, yaitu taubatan nasuh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang kita catat tersebut dengan cara sholat taubat. Ya, lakukan sholat taubat di malam hari. Kalau biasanya kita nggak pernah bawa catatan, kali ini kita akan ingat ya, kita taubat itu mentaubati apa, otomatis kita mentaubati dosa-dosa ini. Kemudian setelah kita melakukan sholat taubat, kita satu persatu bacakan ini dosa-dosa kita, minta ampunan kepada Allah. Ya. Selesai melakukan sholat taubat, kita baca sholawat, ya, sholawat Jibril boleh, sholawat Nariyah boleh, sholawat apapun boleh, jumlahnya adalah 100 kali. Yang mudah sholawat Jibril 100 kali, ya, itu minimal ya. Kemudian setelah itu baca Sayyidul Istighfar. Kalau nggak bisa, cukup baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau bisa Sayyidul Istighfar sebanyak 100 kali. Setelah itu baca dosa-dosa yang sudah kita catat, minta ampunan satu persatu. Ya Allah, ampuni ya Allah. Paginya terus ya, lakukan lagi. Ketika kita sudah minta ampun ke Allah ya, dalam waktu beberapa hari ya, hati sudah mulai plong, saya sudah tidak melakukan kelakuan yang tidak baik kepada orang tua, sudah saya rubah, maka itu dicentang. Saya sudah nggak gosipin teman lagi, saya centang. Saya sudah meninggalkan kebiasaan mengejek teman, dicentang lagi ya, satu persatu dicentang. Ketika kita sudah minta ampun, kemudian kita centangi satu persatu itu. Nah, artinya taubat kita itu benar-benar nasuha ya, taubat yang tidak akan mengulangi lagi, janji itu ya. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, setelah bersih ya, dari dosa, dari kotoran yang menyumbat jalan rezeki kita, insya Allah rezeki kita akan deras ya, rezeki kita akan deras. Baca sholawat Jibrilnya 1000 kali setiap hari, jangan sampai telat. Baca istighfarnya 100 kali setiap hari, setiap malam, jangan sampai telat. Ketika kita sudah melakukan 3 hal tersebut, buktikan kurang dari 24 jam rezeki itu min haitsu la yahtasib ya. Jadikan diri kita semakin positif ke depannya, kurangi maksiat, cari penyebab ketika kita rezekinya seret. Kemudian ketika kita berbuat dosa lagi, catat dosa-dosa kita itu, lakukan sholat taubat di malam hari ya. Gak apa-apa, Allah itu lebih suka dengan orang yang ketika berbuat dosa langsung bertaubat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, sehingga itu yang akan menyebabkan kita didatangkan rezeki dengan mudah. Kurang dari 24 jam Anda akan selalu mendapatkan uang, entah dari mana itu caranya. Kalau tidak percaya, tes saja ya, lakukan ini dan tes, buktikan rezeki Anda akan deras insya Allah. Semoga video ini bermanfaat bagi diri saya dan umumnya bagi teman-teman jemaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.